Kenapa Maulid Nabi begitu meriah diadakan bukan hanya di Indonesia? Dulu ada sejarah Maulid Nabi diadakan di Lebanon Selatan. Ada anak kecil Nasrani, saking meriahnya acara Maulid, ini anak-anak kecil dari kaum Nasrani ikutan hadir. Nah, di Lebanon itu kebiasaan kalau Maulid beda dengan Betawi. Kalau Betawi pakai petasan, kalau dia pakai tembakan betulan. Ketika sedang menembak ke atas, peluru nyasar, tertembak salah satu kepala anak kecil orang Nasrani. Langsung tidak sadar, terkapar, dibawa ke rumah sakit Lebanon Selatan. Dokternya angkat tangan. Langsung dibawa ke Amerika, dokternya pun angkat tangan. Sampai ibunya berteriak, karena ibunya tahu ini anak saya ikut acara Maulid, ikut acara perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Si ibu teriak, "Muhammad!" sambil menangis. "Lihat Muhammad, anak saya tertembak peluru." Karena umatmu mengadakan Maulid Nabi. Lalu si ibu ini didekati oleh para dokter di rumah sakit Amerika. "Bu, coba tengoklah anak ibu yang terakhir kali sebelum nanti dimakamkan." Karena dokter Amerika juga sudah angkat tangan. Lalu ketika dokter ini mengantar si ibu ke rumah sakit, ternyata anak kecil Nasrani sedang duduk di kasur rumah sakit. Tidak ada bekas tembakan, tidak ada bekas peluru. Si ibu masuk ke dalam, dokternya pun kaget. Lalu si anak kecilnya berteriak kepada ibunya, "Ibu, tutup pintu, tutup jendela, jangan biarkan dia pergi." Lalu ibu ini bertanya, "Siapa yang kau bilang akan pergi, nak?" "Muhammad." "Muhammad datang, Bu. Beliau mengusap kepala saya, maka saya bisa sembuh, Bu." Ini kejadian nyata. Si ibu ini menangis, anaknya pun bersyahadat beserta ibunya karena kejadian Maulid Nabi Muhammad SAW. Hamil istri. Kalau kuasa Allah, para senior, saya nggak nyebut iklan dulu ya, karena terlalu ekstrim katanya, senior aja. Jadi kebanyakan yang masjid itu sekarang para senior aja ya. Jadi mudahnya kurang. Jadi itulah, mari kita ramaikan tempat beribadah kita ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu ustaz pengajian di Masjid Al-Taqwa yang telah mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang telah ibu korbankan, ibu kepada anak-anak kami mendapatkan ibadah yang seimbang dengan apa yang telah ibu korbankan. Terima kasih ibu-ibu pendidik, teruskanlah pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada anak-anak kami supaya siap generasi penerus nanti. Apalagi sekarang persaingannya cukup ketat dengan era globalisasi ya, dengan kemajuan zaman. Jadi marilah anak-anak kita bentengi dengan pendidikan agama supaya tidak salah jalan.
Jadi itu aja pesan saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di lingkungan Masjid At-Taqwa. Mari sama-sama kita bimbing anak-anak kita dengan pendidikan agama. Demikian kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Elvi Sujarman yang telah memberikan sambutannya selaku Ketua RW 02 di lingkungan Komplek RRI Cimanggis. Acara selanjutnya adalah acara puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ade Permana SPDI, sekaligus dilanjutkan doa penutup. Namun sebelumnya kami perlu menghimbau atau perlu kami informasikan bahwasanya pengurus daripada Masjid Hidayatul Rahman mengundang Bapak Ibu sekalian, jemaah sekaligus warga di lingkungan Komplek RRI Cimanggis untuk mengikuti penyelenggaraan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2023 pada Isya. Ya, sekali lagi kami informasikan untuk minggu depan pada tanggal 7 Oktober 2023 pada Isya, pengurus Masjid Hidayatul Rahman mengundang kita semua untuk ikut menyemarakan penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Marilah kita ikuti ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ade Permana SPDI. Pada Bapak Ustadz Ade Permana SPDI kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih semangat anak-anak? Anak-anak masih semangat? Alhamdulillah. Ibu bapak, kenapa Maulid Nabi begitu meriah diadakan bukan hanya di Indonesia? Dulu ada sejarah Maulid Nabi diadakan di Libanon Selatan. Ada anak kecil Nasrani, saking meriahnya acara Maulid, ini anak-anak kecil dari kaum Nasrani ikutan hadir. Nah, di Libanon itu kebiasaan kalau Maulid beda dengan Betawi. Kalau Betawi pakai petasan, kalau dia pakai tembakan betulan. Ketika sedang menembak ke atas, peluru nyasar, tertembak salah satu kepala anak kecil orang Nasrani. Langsung tidak sadar, terkapar, dibawa ke rumah sakit Libanon Selatan. Dokternya angkat tangan. Langsung dibawa ke Amerika, dokternya pun angkat tangan. Sampai ibunya berteriak, karena ibunya tahu ini anak saya ikut acara Maulid, ikut acara perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Si ibu teriak, Muhammad, sambil menangis. Lihat Muhammad, anak saya tertembak peluru. Karena umatmu mengadakan Maulid Nabi. Lalu si ibu ini didekati oleh para dokter di rumah sakit Amerika. Bu, coba tengoklah anak ibu yang terakhir kali sebelum
nanti dimakamkan, karena dokter Amerika juga sudah angkat tangan. Lalu ketika dokter ini mengantar si ibu ke rumah sakit, ternyata anak kecil Nasrani sedang duduk di kasur rumah sakit. Tidak ada bekas tembakan, tidak ada bekas peluru. Si ibu masuk ke dalam, dokternya pun kaget. Lalu si anak kecilnya berteriak kepada ibunya, "Ibu, tutup pintu, tutup jendela, jangan biarkan dia pergi." Lalu ibu ini bertanya, "Siapa yang kau bilang akan pergi, nak?" "Muhammad." "Muhammad datang, Bu. Beliau mengusap kepala saya, maka saya bisa sembuh, Bu." Ini kejadian nyata. Si ibu ini menangis, anaknya pun bersyahadat beserta ibunya karena kejadian Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini baru intermezzo ya. Nah, maka berbahagialah ibu bapak, di Masjid At-Taqwa ini anak-anak kita berkumpul ramai di sini. Ya, insyaallah Nabi Muhammad SAW tahu apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Maka sebelum nanti saya lebih dalam lagi kita menggali, mari sama-sama kita baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi dengan khusyuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, Bapak Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta seluruh jajaran pengurus dan jamaah. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, para asatid, para asatidah, para ulama, dan seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir dapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, 3 hari lalu saya diundang oleh Ketua Rois Syuriah PWNU Jawa Barat, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA. Beliau juga sebagai jubir ulama di Jawa Barat. Beliau adalah orang tua saya, guru saya. Saya diundang 1:30 malam untuk berangkat ke Purwakarta. Ternyata
dadakan disuruh mengisi tausiah maulid di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 5, karena beliau punya pondok pesantren Al-Muhajirin sudah ada 8 di Purwakarta. Jadi udah puluhan ribu santrinya. Jadi saya ceramah di sana hari Kamis pagi, malam Jumatnya pulang, Jumat paginya ceramah di Pluit, malamnya di Jatijajar, dan alhamdulillah Sabtunya ambruk. Ya. Harusnya tadi pagi saya ke Pondok Indah, tapi saya cancel demi acara malam ini biar ada tenaga. Kalau kemarin soalnya suara aja ketika berbicara sakit tenggorokan. Alhamdulillah Allah berikan jalan, ya, bahwasanya kita semua diberikan keberkahan bisa bersilaturahim. Alhamdulillah ibu bapak yang dimuliakan Allah, mungkin sudah banyak lah cerita-cerita tentang maulid Nabi, tapi malam ini saya akan buka beberapa rahasia agar ibu bapak para hadirin makin mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Coba sekarang ibu bapak lihat tangan, telapak tangan, lihat telapak tangan, telapak tangan dilihat. Apa hurufnya? M. Ada yang hurufnya Z? Nggak ada ya? M semua ya. Nah, ini menandakan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita berdoa angkat tangan, kita usapkan. Ya. Nah, nanti di akhir kita akan masing-masing megang air, kita akan doa kepada Allah karena ini musim penyakit ya Pak. Ya, musim penyakit. Kita minta kepada Allah agar doa akhir kita sama-sama Allah berikan kesehatan. Nanti minum. Ya, nanti juga saya akan memberikan pertanyaan yang bisa jawab. Saya kasih minyak Al-Hikmah. Ini minyak Al-Hikmah, produksi minyak di Majelis Zikir saya. Insya Allah tiap bulan saya rutin memberikan minyak ini kepada santri-santri, bahkan di masjid-masjid ketika berceramah. Tiap bulan di Purwakarta kita memberikan sekitar 150 botol kepada santri-santri di pesantren Purwakarta. Nah, tanggal 7 saya berangkat lagi maulid Nabi ke pesantren Purwakarta, tapi pesantren yang lain, yaitu pesantren Insan Kamil Payatiman malam minggu depan, dan kita sudah niat memberikan minyak Al-Hikmah. Jadi nanti ibu bapak juga boleh di situ kalau mau lihat, di meja ada. Nanti sebagian kita ini. Cuman sebelumnya saya mau panggil anak yang berani maju ke depan. Ayo, siapa yang bisa membacakan rukun Islam? Ayo, ayo, saya kasih hadiah nanti. Ayo, biar nggak terlalu tegang ya Pak. Ayo, anak-anak mau laki perempuan boleh. Ayo, ayo yang berani maju ke depan, satu orang. Ayo, ayo, ayo. Ayo siapa aja maju ke depan sini. Alhamdulillah. Ayo, yang mana duduk. Ayo nggak apa-apa, temenin sama ibunya. Ditemenin sama ibu, ayo ke depan. Ayo. Rukun Islam masa nggak bisa jawab? Ayo. Ada mic nggak satu lagi? Nah, boleh kasih, boleh dari sana nggak apa-apa deh. Kalau malu-malu, jangan malu-malu atuh. Ayo berdiri, tapi berdiri, biar Ustaz bisa lihat. Mana nggak kelihatan orangnya? Ayo bapak-bapak santai saya sambil dimakan, ya. Ya, namanya siapa? Namanya dulu. Alvin. Hah? Aidir. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Maju sini. Nah, ini mah mentalnya baja, ini hebat ini. Wah, mantap. Ya. Sip, sini samping Ustaz. Ayo sebutin rukun Islam. Ada. Puasa. Zakat, naik haji. Wih, mantap. Naik haji kemana?
Ke Mekah. Iya. Nih minyaknya, ya. Biar soleh ya. Ya. Dah duduk. Ayo, siapa lagi yang bisa jawab? Maju ke depan. Pertanyaannya gampang. Pertanyaannya gampang, cuma dikasih tahunya di depan. Ayo yang bisa jawab. Pertanyaannya gampang. Tapi nggak dikasih tahu sekarang, takut perebutan. Pertanyaannya gampang. Maju ke depan. Anak-anak. Ayo, yang penting yang berani maju pasti bisa jawab. Maju ke depan. Ayo, nggak apa-apa sini maju. Anak-anak aja, nanti bapak ibunya di meja aja. Namanya siapa? Almira kelas 5. Nah, ini masjidnya, nama masjidnya masjid apa? Masjid At-Taqwa. At-Taqwa. Ketua masjidnya namanya siapa? Alhamdulillah ya. Sehat berkah. Ada lagi yang berani maju? Ayo, pertanyaannya gampang kayak tadi. Ini biar habis nih, berat di kantong soalnya nih. Ayo. Maju. Ya udah, nanti kita belum ada yang maju ya. Nah, kita lanjutin. Ini berarti buat ketua DKM sama Pak RW dulu. Oh, mau maju aja sih. Maju. Berarti Pak Ketua nanti. Namanya siapa? Aswa. Oh, kelas 2. Kelas 2. Nah, nama Pak RW siapa tadi nama Pak RW? Nabi baik. Apa? Ngikutin berarti tadi sambutan. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nanti Pak Ketua mah gampang nih, Pak RW dulu maaf. Ya. Itu sedikit biar nggak ngantuk Bu ya. Pertama, kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia istimewa? Ini sebenarnya saya bahas waktu khotib Jumat. Cuman ibu-ibu kan nggak hadir ya, dan ini tidak lengkap karena terburu-buru khotib Jumat kan sebentar doang, 2 minggu yang lalu. Pertama, kenapa Nabi Muhammad istimewa? Karena sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Masya Allah Bapak Ibu, itu yang namanya bangsa jahiliyah rusak. Yang namanya minum-minuman keras, kalau zaman sekarang mungkin orang minum minuman di depan orang lain ya, minum sebotol 2 botol. Zaman jahiliyah mah mandi pakai arak, bukan hanya minum. Jadi kalah tuh orang sekarang mah urusan maksiat mah ya. Judi ya, sekarang ngeri nih, banyak judi online. Hati-hati ya anak-anak, hati-hati. Ustaz pesen jangan main game online, khususnya yang berbau judi. Hati-hati ya, data kita diambil, data orang tua diambil. Ini perusakan. Tapi judinya masih terlihat apa sama orang tua Pak, masih bisa dipantau lah. Tapi zaman jahiliyah dulu, kalau ada ibu-ibu hamil saja, udah 9 bulan nih, wah udah hati-hati itu, ngumpet ibu-ibu hamil. Kenapa? Karena kalau ada ibu hamil 9 bulan lebih udah mau lahiran, itu ditarik ke tengah lapang Pak, dijadikan sebagai judi. Dibikin 2 kelompok, kelompok A, kelompok B. Nanti kelompok A itu memprediksi bayinya laki-laki. Jadi kalau bayinya laki-laki dimenangi oleh kelompok A. Kelompok B bayinya perempuan. Lalu dibelek perutnya si perempuan yang hamil tadi dalam keadaan sadar tanpa dibius. Ketika dibelek pun bukan dengan belekan orang-orang kedokteran, asal belek aja, asal ambil bayi, darah keluar, meninggal di tempat si ibu, diambil, ternyata bayinya laki-laki, maka dilelang, dimenangkan oleh si A, dilelang siapa yang berani bayar mahal nih bayi. Kalau perempuan itu dikubur hidup-hidup langsung. Itu begitu dahsyatnya apa yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah. Makanya Rasulullah lahir, Rasulullah hadir di muka bumi ini untuk merubah bangsa jahiliyah saat itu.
mengangkat derajat kaum wanita. Kalau di Indonesia ada R.A. Kartini, tapi jauh sebelum R.A. Kartini ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menghormati seorang wanita. Ketika meninggal, ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, hormati olehmu ummuka, 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 baru abika, wanita istrimu, ibumu, 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 baru bapak. 3 kali lipat. Karena wanita itu memang harus 3 kali lipat untuk penghormatan dan penjagaannya. Ketika Nabi Muhammad mau meninggal dunia, nah ini nih yang mungkin banyak orang yang tidak tahu bagaimana cintanya Nabi kepada kita, Pak. Bayangkan ketika bulan sebelum Rabiul Awal itu kita dihadapkan pada bulan Safar. Safar ini kan bulan, katanya bulan malapetaka, bulan musibah, maka terjadi banyak musibah. Rasul pun sakit pada tanggal 28 Safar sampai dengan tanggal 12 Rabiul Awal Rasul meninggal dunia. Karena lahirnya Rasul dan meninggalnya Rasul di hari yang sama, 12 Rabiul Awal. Rasul sekitar 14 hari sakit. Dari bulan Safar itu sakit Rasulullah. Sakit yang amat berat. Pada tahun ke-11 Hijriah, di usia Rasul yang ke-63 tahun, Rasul sakit, Pak. Mau bangun saja susah, mau jadi imam sholat susah. Tapi Rasul paksakan ke masjid menjadi imam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, subuh hari, Rasul sudah tidak kuat lagi bangun dari tidurnya. Lalu Rasulullah memanggil Sayyidina Ali dengan Bilal bin Rabah. Kata Rasul, Ali, kamu bilang Abu Bakar suruh jadi imam sholat subuh. Saya nggak sanggup lagi jadi imam sholat subuh. Lalu Ali dan Bilal mengatakan kepada Abu Bakar, apa yang Abu Bakar katakan? Saya tidak akan mau menjadi imam sholat kalau Nabi Muhammad SAW masih hidup. Saking menghormatinya kepada Nabi, tidak mau Abu Bakar mimpin sholat. Akhirnya apa yang terjadi? Matahari sudah mulai naik, mau terbit, belum sholat subuh di masjid nangis. Karena sudah pertanda Rasul nggak pernah nih, nggak sesakit apapun Rasul datang ke masjid. Nih hari ini Rasul nggak bisa datang. Ada pertanda apa? Nangis di masjid. Lalu Rasulullah memanggil Ali dan Bilal, menyuruh putrinya Fatimah, Fatimah, panggil Ali dan Bilal. Panggil Ali dan Bilal. Akhirnya Rasul minta tolong Ali dan Bilal memapah Rasulullah untuk datang ke masjid. Karena ketika ditanya, kenapa belum sholat subuh? Karena nggak ada yang mau menjadi imam. Dibawalah Rasulullah menjadi imam sholat subuh terakhirnya, Pak. Sangat pendek bacaan Rasul dan sangat cepat Rasul memimpin sholat subuh saat itu. Lalu selesai sholat, Rasul memberikan salam perpisahan. Wahai sahabat-sahabatku, mungkin ini terakhir kali aku menjadi imam sholat kalian. Mungkin ini terakhir kali aku bisa memberikan nasihat kepada kalian. Maka aku berpesan. Salah satu pesan Rasulullah adalah mengentengkan sholat ketika menjadi imam. Jadi jangan mentang-mentang jadi imam, hafiz Quran, rakaat pertama maghrib Al-Baqarah, rakaat kedua maghrib An-Nisa. Itu saya yakin rakaat ketiga almarhum, almarhumah itu pingsan semua, ya. Jadi jangan, Pak. Ketika jadi imam ya kuliah kulhu aja nggak apa-apa, ya. Yang penting bacaannya ditartilkan. Lalu Rasul berpesan, nih hari ini kalau saya punya salah, kalau saya punya hutang tagih. Karena Rasulullah itu, Pak, membiasakan diri setiap mau tidur nih ibu-ibu, kan ibu-ibu yang biasanya punya utang di warung ya, bapak-bapak yang bayar gitu ya. Nah mulai malam ini ibu tulis kalau punya utang di warung.
Rasulullah itu ngajarin tuh, kalau kita mau tidur tulis utangnya bu, utang sama tukang perabot misalkan 20.000 ya, tulis tuh, nanti taruh di bantal, di bawah bantal. Nah kalau ibu mau nyindir boleh tuh, malam ini ada suami di sini, taruh di bawah bantal suami. Nanti kalau suaminya ini ngapain utang di taruh di sini, kata Rasul kan pesannya gitu, kan gitu. Rasul pesen tuh, ya. Jadi mulai sekarang kalau kita sebagai orang tua Pak, pesen Pak, jangan sampai nanti kita nggak tahu umur kita kapan diambil oleh Allah, tiba-tiba anak berantem warisan, kan banyak begitu tuh, ya. Maka pesan Bapak kalau punya anak misalkan ya, pesenin ke anak-anak, tulis di bawah bantal, nah kalau Bapak tidak ada umur besok hari, nah tolong ini rumah jangan diperebutkan karena ibu masih ada, ya. Nah ayah punya tanah tuh di Bogor 1000 meter, bagi 4 ya nah, kan kalian berempat anak-anak ayah. Terus tolong di ujung jalan ada toko itu jangan dijual nah, itu bukan punya ayah, punya Cina. Nah itu kan pesan tuh, ya. Jadi pesan-pesan kita itu jelas kepada anak. Jangan ketika kita meninggal dunia anak perebutan warisan berantem. Itu yang Rasul ajarkan. Maka Rasulullah berpesan, kalau ada aku punya hutang, tolong sampaikan sekarang. Atau aku punya salah, tolong sampaikan. Kira-kira Pak, kalau Bapak nih hadir, misalkan nih nggak usah Rasulullah lah, saya, ya, saya misalkan nih ngomong Pak, mungkin besok saya udah nggak ada Pak. Kalau saya punya salah, punya utang, tolong tagih hari ini Pak. Kira-kira Bapak nagih nggak? Oh ngangguk-ngangguk pasti nagih, yakin saya. Nagih lah, hutang urusan lain Ustaz, kan gitu ya. Itu. Tapi kan nggak tega kalau Rasulullah yang ngomong Pak. Sahabat menangis semua, nggak ada yang berbicara, nggak ada yang berani naikin wajahnya, nggak ada. Tapi saat itu Pak, ada satu orang, ya, hamba sahaya, kulitnya hitam legam, dia bangun dari duduknya, dia berdiri, lalu dia mengangkat tangannya. Saya ya Rasul, saya ya Muhammad, saya ingin berkata, saya ingin meminta hak saya. Oh semua geram Pak. Apalagi Umar langsung megang pedang tangan. Silakan, apa yang mau kau ceritakan, kata Nabi. Dulu waktu perang, engkau ya Rasul pernah ingin mencambuk unta. Nah cambuknya itu kan di kebelakangnya dulu tuh, kalau mau cambuk ke depan. Engkau tidak tahu di belakang engkau tuh ada saya ya Rasul. Jadi aku secara tidak sengaja terkena cambukmu, terkena badanku. Wah itu Umar bin Khattab langsung bangun dari duduknya. Izinkan saya memenggal kepala hamba sahaya ini ya Rasul. Jangan Umar, duduk, duduk. Kau bisa saja memenggal dia, tapi nanti di akhirat aku yang masih akan mempertanggungjawabkan apa yang telah aku lakukan di bumi, di dunia ini. Bayangkan Pak, Rasulullah pemimpin umat, ada nggak presiden yang berani begitu? Menteri-menteriku, rakyat-rakyatku, aku udah mau pensiun nih. Kalau aku punya salah, ya, misalkan janji-janji politik nggak bisa ditepati, ayo silakan bilang sama aku. Nggak ada Pak. Saya yakin nggak akan ada yang mau jadi pemimpin kalau begitu. Kalau syaratnya pemimpin harus begitu, ya. Misalkan ada 10 statement dia, janji dia menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin di kota Depok, ada 10 macam. Nah, kalau tidak ada satu yang tidak dijalankan, maka satu orang mencambuk 1 kali seluruh rakyat Depok. Nggak akan ada yang mau jadi wali kota saya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Rasul, saya ketika dicambuk olehmu, saya nggak pakai baju. Itu Umar kesel tuh, ya. Ketika Umar kesel, Umar disuruh sama Rasul ngambil cambuk di gudang. Ketika balik dari gudang, Umar megang cambuk. Si hamba saya bilang, saya nggak pakai baju lagi dicambuk. Tambah geram Umar. Ya Rasul, biarkan saya saja yang dicambuk, terserah mau berapa ribu cambukan dia balas ke saya.
Jangan engkau ya Rasul, kata Rasulullah, jangan Umar. Berikan cambuknya padaku. Dibuka baju Rasulullah, diberikan cambuknya ke hamba sahaya. Lalu ketika dia pegang, dilemparkan jauh-jauh cambuknya. Lalu dipeluklah Rasulullah dalam keadaan tidak memakai baju oleh hamba sahaya hitam ini. Dipeluk sambil menangis, dia mengatakan, ya Rasul, saya tidak pernah engkau cambuk. Tadi saya hanya mengarang karena saya begitu amat mencintaimu. Tapi saya tahu kadar saya kalaupun masuk surga, pasti surganya surga bawah, surga pinggiran. Maka sebelum engkau meninggalkan kami ya Rasul, saya ingin kulit saya yang hina ini, kulit saya yang hitam ini bisa menempel di badanmu yang suci ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku akan bersama aku di surga. Ini salah satu contoh sahabat hamba sahaya yang nantinya akan menemaniku di surga. Bayangkan Pak, cinta kepada Rasul, hamba saya ini masuk ke dalam surga bersama Rasul. Lalu kenapa kita harus mencintai Rasulullah lagi? Ketika Rasul pulang, pesan sama Fatimah, anaknya. Fatimah, tolong hari ini Abah tidak terima tamu, Abah sudah tidak kuat. Baik Abah, kata Fatimah. Lalu apa yang terjadi? Ada seorang tamu, diketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dibuka pintu. Fatimah melihat wajah orang itu ketakutan menggigit. Si orang itu cuma nanya, abahmu ada? Fatimah tidak bisa menjawab. Lalu Fatimah agak berat berkata, abah sedang sakit. Bilang yang datang saya. Udah gak bisa berkata, Fatimah pergi ke dalam kamar. Lalu bilang, abah tadi ada tamu. Fatimah gak bisa berkata-kata karena seram sekali mukanya. Lalu Rasul mengatakan, apa yang dia katakan? Dia bilang, saya akan bertemu Abah. Bilang saya yang ada di sini. Kata Rasulullah, ya sudah Fatimah, suruh masuk. Memang itu siapa Abah? Itu malaikat Israil. Pantesan Pak, yang datang malaikat pembunuh nyawa. Bagaimana nggak takut? Coba ibu bapak didatengin debt collector, takut nggak? Mukanya serem. Belum tentu tuh debt collector udah bunuh orang, belum tentu. Ya, paling dia cuman mukanya disangar-sangarin. Ya, padahal mah mungkin kalau berantem mah takut juga. Gitu. Tapi ini mah jelas-jelas tukang nyabut nyawa. Jutaan, miliaran manusia dicabut nyawa oleh Israel. Datang. Masuklah malaikat Israel. Lalu kata Rasulullah, aina Jibril? Mana Jibril? Jibril ini malaikat yang menjadi sahabat Rasul yang paling dekat. Lalu kata malaikat Israel, OTW, ya, on the way, ya, sedang dalam perjalanan, kebetulan lampu merah Cijago macet. Gitu ya. Tadi juga saya bilang sama ketua macet nih lampu merahnya. Gitu ya. Jadi Jibril lalu datang. Apa yang ditanyakan Rasulullah ketika tahu hari itu Rasul akan diambil? Harusnya Pak, Bapak kalau mau berangkat umroh cuman 9 hari. Itu titip pesan buat anak cucu pasti banyak tuh. Nah, hati-hati di rumahnya. Kalau nyalain kompor, pastikan ada makanan yang mau dimasak ya nah. Kan begitu. Ya, jangan lupa dimatikan lagi kompornya. Sekarang apalagi musim kemarau. Puntung rokok saja bisa membakar segalanya. Hati-hati nah, pesannya banyak lah. Mau 9 hari umroh. Apalagi Rasulullah kalau kita mau pergi selama-lamanya. Banyaklah pesan kita. Tapi Rasulullah pesannya apa? Wahai Jibril, saya ikhlas diambil hari ini. Tapi sebelum saya diambil, saya ingin bertanya, aina tarokta ummati? Kalau saya nanti meninggal, di mana Allah menyimpan umat-umatku kelak?
Pak, yang ditanya sama Rasul kita, Pak, bukan istrinya, bukan anaknya. Apa kata Jibril? Tenang, tidak ada manusia yang masuk surga kecuali engkau duluan ya Muhammad, dan tidak ada umat yang masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Pak, cintanya Nabi. Lalu setelah pulang tuh nggak langsung mati, ntar dulu, pesan dulu Rasulullah sama anaknya sama mantunya, nggak langsung diambil sama Israel. Panggil Fatimah dan Ali, pesan lagi Pak Rasul kepada anak mantunya. Pertama pesan kepada Ali, pesan juga kepada kita bapak-bapak. Apa pesannya? An-nisa, an-nisa, ittaqun nisa. Wanita, wanita, jaga wanita. 3 kali itu Pak pesannya Pak. Karena kan Rasul pernah bilang, ummuka, ummuka, ummuka. Maka pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan kepada kita laki-laki 3 juga. An-nisa, an-nisa, ittaqun nisa. Wanita, wanita, jaga wanita. Siapa yang mesti kita jaga? Pertama ibu kita, karena wanita. Ada di sini yang lahir dari ibunya tapi bukan wanita. LGBT misalnya, nggak ada ya? Wanita semuanya. Istri kita wanita. Anak kita yang perempuan ya wanita. 3 hal ini kita jaga. Lalu ada juga Nabi Muhammad pernah berpesan kepada sahabat, wahai sahabat, kalau kalian punya anak perempuan 3 orang, anak perempuan 3 orang Bu, lalu kalian bisa mendidik anak perempuan kalian yang 3 menjadi anak yang solehah, yang patuh kepada orang tuanya, lalu nanti mencari jodoh, menikah dengan laki-laki menjadi istri yang solehah, maka ganjaran orang tua itu adalah surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, anak perempuan saya cuma 2. Kata Rasulullah, sama. Ya Rasul, saya 1 doang anak perempuan saya. Sama. Kenapa maksudnya Pak? Mengurus anak perempuan 3 kali lebih berat daripada mengurus anak laki-laki. Makanya kita menjaga perempuan Pak harus hati-hati. Ini seorang ayah nggak boleh kita meleng, boleh kita membebaskan istri kita, tapi kita memantau secara jarak jauh. Kita melihat anak kita, boleh silakan bergaul dengan dunianya sendiri, tapi kita kontrol Pak. Karena rawan Pak, saya dalam bulan kemarin menikahkan, ada yang minta ke saya, salah satu anak pejabat di kota Depok, 15 tahun hamil Pak. Saya nggak ceritakan namanya, takut jadi fitnah. Nangis bapaknya minta tolong ke saya, Ustadz anak saya 15 tahun hamil karena media sosial. Lalu umur 16 sudah melahirkan, si laki-lakinya dimasukkan ke penjara. Lalu setelah 16 tahun umurnya, ada laki-laki baik-baik mau melamar. Karena usianya belum cukup, akhirnya saya nikahkan siri. Ya, tapi nikah sirinya pun orang tuanya hadir, lengkap semuanya. Ini terjadi Pak. Banyak. Ada beberapa pasien-pasien yang datang ke saya yang konsultasi. Ini membicarakan tentang anak-anak perempuan. Maka kita jaga Pak. Ya, terutama ibu yang ada di rumah, pantau. Handphonenya pantau. Karena kebanyakan tuh dari HP. Ya, kalau kita sayang anak kita pantau. Nah ini pesan Rasul kepada Ali. An-nisa, an-nisa, ittaqun nisa. Pesan Rasul kepada Siti Fatimah, anak perempuannya, dan kepada perempuan yang ada di sini adalah as-shalah. As-shalah, ittaqus shalah. Sholat, jaga sholat. Ini alhamdulillah saudara saya Pak Dokter Elviadi sudah datang ya. Habis praktek dulu tadi beliau. Ya, beliau buka klinik di Sukmajaya. Ya, jadi klinik Dokter Elviadi. Itu dari Aceh beliau. Alhamdulillah waktu khotib Jumat di sini beliau juga hadir. Ya.
Ini dokter muda, ya, alhamdulillah dokter muda, sangat tampan beliau ya. Tapi jangan coba menggoda karena istri menunggu di rumah itu ya. Alhamdulillah, ini pesan Nabi kepada Fatimah apa? As-sholah, as-sholah, ittaqu sholat, sholat, jaga sholat. Maka kalau saya mau ibaratkan, saya bisa minjam aqua, coba aqua. Ini sekilas saja. Ya. Ini Islam bu. Ini apa? Ini Islam. Saya ibaratkan ini Islam. Ini apa? Aqua, aqua ya. Hati-hati. Ini Islam, saya ibaratkan. Ini aqua, saya ibaratkan Islam. Islam itu tadi anak yang pertama tuh mengucapkan ada 5 kan? Syahadata an la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa itauz zakah, terus wa shaum Ramadan, wa hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Ada 5 rukun Islam. Rukun Islam itu 5. Ini Islam nih aqua, dipegang sama 5 rukun. Kuat nggak? Jatuh nggak aquanya? Kira-kira kalau orang mengatakan dirinya orang Islam lalu menyempurnakan yang 5 rukun, Islamnya kuat nggak? Nah, sekarang kita tes nih, ibu-ibu khususnya fokus nih ya, karena nanti bahas ibu-ibu nih tentang Fatimah. Ibu mengaku Islam, mengaku muslimah, tapi ibu tidak berangkat haji. Copot yang kelingking nih. Ini kan syahadat, telunjuk sholat ya, terus tidak haji, masih disebut Islam nggak bu? Kenapa? Nah jawabannya karena Cleo-nya nggak jatuh katanya ya. Jawabannya karena haji bagi yang kalau nggak mampu wajib nggak bu? Enggak. Ada seorang pemuda datang ke majelis saya. Majelis saya tuh ya tempat bukan hanya berobat tapi konsultasi apa, kadang sampai subuh. Malam-malam datang ke rumah. Pemuda nih, tampan orangnya. Ustaz, saya pengen berangkat haji Ustaz. Pengen banget ibadah haji tapi saya nggak punya uang. Bisa nggak Ustaz? Oh bisa. Saya suruh amalkan surat haji. Amalkan dia surat haji. Berapa lama Ustaz? Setahun dia amalkan haji. Tahun depannya pulang lagi, datang lagi ke rumah. Ustaz, saya udah amalkan surat haji sampai hafal, tapi belum berangkat Ustaz. Tambah 1 surat lagi, surat Ibrahim. Karena kan peristiwa haji dari Nabi Ibrahim. Berangkat lagi, dia pulang lagi, setahun kemudian balik lagi, belum berangkat juga Ustaz. Ya udah tambah 1 surat lagi. Apa Ustaz? Surat rumah, surat tanah, nah, surat-surat berharga lainnya lah. Nah dia bilang, Ustaz maaf, saya jangankan kalau itu saya jual Ustaz, saya berangkat haji. Saya ini masih bujangan, belum punya rumah Ustaz, ngontrak, kerja juga serabutan. Oh begitu, ya sudah, amalkan terus, minta sama Allah, insya Allah ketika kau minta Allah pasti ijabah. Dia pulang tuh bu, pulang dari rumah saya sekitar 4 bulan 12 hari, dia balik lagi ke rumah saya. Nggak nyampe setahun, 4 bulan 12 hari balik ke rumah. Senyum-senyum dia. Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Saya udah dipanggil haji Ustaz. Alhamdulillah. Tapi saya curiga, loh kok dipanggil haji? Ini kan belum musim haji, saya bilang. Baru 4 bulan 12 hari kamu kemarin ninggalin rumah saya, belum. Haji masih 5 bulan lagi. Ini Ustaz, pulang dari rumah Ustaz 4 bulan 12 hari yang lalu, saya pas nyampe ke kampung saya, ke rumah saya, ada bendera kuning. Ternyata di rumah saya Pak Haji meninggal dunia. Istrinya Bu Haji jadi janda, 4 bulan 10 hari saya nikahin. Nah saya dipanggil Pak Haji Ustaz, gara-gara nikahin Bu Haji. Saya bilang ada lagi nggak stoknya? Nggak ada Ustaz. Nah ini bagus nih Bu ya, kalau ada Bu Haji. Nah ini ada beberapa rombongan saya single ini ya, benar-benar single ya. Alhamdulillah tuh Bu, haji bagi yang mampu kan. Kalau nggak mampu nggak wajib haji. Copot lagi, jari manis apa tadi? Apa? Zakat. Zakat apa puasa? Zakat ya. Zakat 3 dong, puasa Ramadan, pergi haji ya.
Ya puasa Ramadan lah. Puasa wajib nggak? Tapi kalau orang tidak melaksanakan puasa masih disebut Islam nggak orang itu? Masih, kenapa? Karena nggak jatuh katanya. Karena puasa juga bagi yang mampu. Sekarang wanita haid puasa nggak? Yang lagi sakit wajib puasa nggak? Nah, ibu-ibu lagi menyusui anaknya ya, bukan bapaknya, lagi menyusui anaknya, puasa nggak? Nggak, ya kan? Jadi tidak wajib puasa bagi yang punya kendala. Jadi puasa bagi yang mampu. Nah, yang ketiga nih zakat. Zakat dilepas juga. Orang mengaku Islam tapi nggak bayar zakat, masih disebut Islam? Karena zakat pun bagi yang mampu. Yang nggak mampu wajib dizakati. Nah ini Bu, ini kan ibu di rumah airnya kering nggak? Udah ada yang mulai kering airnya. Nah, mau lancar nggak Bu airnya Bu? Nah, kalau mau lancar, tahun 2003, ini saya kisah nyata nih. Saya kemarin waktu di Purwakarta, saya nostalgia dengan Kiai Haji Abun, Ketua MUI, Ketua Rohi Suryah, PWNU Jabar. Saya bercerita di Purwakarta ketika tausiah, Pak Kiai sampai beliau mengenang kejadian di 2003. Jadi saya tuh tahun 94 mesantren di Al Muhajirin Purwakarta. Ya, Pak Kiai Abun nih masih santrinya 16 orang lah. Sekarang udah puluhan ribu. Nah, saya menjadi Rois Am pertama. Lalu tamat aliyah saya pindah ke Al-Mas Suryah Sukabumi. Saya kuliah di sana sambil mengajar. Ya, alhamdulillah gratis saya kuliah. Nah, setelah itu lulus 2003 saya ditarik oleh Kiai Abun ke Purwakarta lagi ngajar di pesantren Muhajirin sekaligus memegang Bajis Kabupaten Purwakarta, Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta. Sekarang namanya Basnas. Nah, karena Bajis itu tidak ada yang megang, Pak Abun saat itu ditunjuk menjadi ketua harian. Ketua umumnya adalah Pak Lili Hambali Hasan, Bupati Purwakarta saat itu. Wakilnya Dedi Mulyadi. Sekarang kan bupatinya mantan istrinya Dedi Mulyadi. Nah, saat 2003 Pak Kiai Abun bilang ke saya, "Deh, nih Bajis Kabupaten Purwakarta pendapatannya cuma 100 juta per tahun. Kamu coba pikirin selama seminggu, paling lamanya 2 minggu, biar penghasilan Bajis meningkat, kalau bisa 1 M, berarti 1000%. Akhirnya saya putar otak 2003. Saya buka kitab, saya buka hadis, ketemulah Bu siasah. Saat itu mirip dengan saat ini. Terjadi kemarau panjang. Bahkan saat 2003 Jatiluhur itu sudah mulai mengering waduknya, airnya. Lalu saya bikinlah buku Panduan Bajis Kabupaten, Panduan Zakat. Saya tulis di situ ada sebuah hadis bahwasanya Allah tidak akan menurunkan air hujan dari langit kalau sudah terjadi kesenjangan sosial yang begitu tinggi. Sudah orang tidak peduli lagi sama orang lain. Sudah tidak peduli lagi untuk berbagi kepada orang lain. Orang susah didiemin. Ya, seperti Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, beliau melihat ada 2 rumah yang berdempetan. Dua-duanya nangis Bu. Ini 2 rumah dempetan tembok, dua-duanya nangis. Lalu Umar ketuk pintunya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Keluar nih ibu-ibu. "Bu, kenapa kok keluarga besar ibu pada nangis? Anak-anaknya ini udah 3 hari belum makan, nggak nemu makanan sama sekali." Masya Allah, sedihlah Umar kan. "Ya sudah Bu, nanti saya bawakan makanan." Dia nggak tahu tuh Umar, tutup pintu. Samping rumah yang nempel tembok diketok lagi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Buka. "Ibu, kenapa kok nangis? Anak-anak pada nangis." "Aduh, perut kami sudah tidak kuat. Kami makan banyak banget. Nasi kebuli ya. Ini waduh banyak banget kita makan. Semua makanan kita makan semuanya sampai perih." Coba kata Umar, coba yang kekenyangan nangis karena sakit kekenyangan, sebelum dia makan setengah makanannya kasih kepada tetangganya yang lapar, nggak akan ada yang sakit. Yang satu tidak sakit kelaparan, yang satu tidak sakit kekenyangan. Itulah kita kadang lupa
Makanya ibu dari mulai besok nih kalau masak sayur asem banyakin airnya bu. Ya jangan airnya doang, jagungnya, labunya. Ya, tetangga kalau nyium bau masakan hati-hati bu. Ya, ada kan cerita dulu. Zaman dulu ada seorang sahabat, dia nyium bau masakan lagi hamil. Istri saya juga lagi hamil 5 bulan. Ya, lagi hamil bau masakan. Nah, dia minta tuh bau masakan itu. Ternyata ketika datang si ibu ini lagi masak bangkai himar. Karena si ibu ini punya anak 4, lapar berhari-hari nggak makan. Ternyata si ibunya nyari kerjaan di pasar nggak dapet, dia nemu bangkai himar. Haram itu, dipotong, diambil, dimasak. Dia bilang ini halal buat saya, tapi buat kamu haram. Karena saya ini darurat, ad-darurat dan bihul mahzur. Ketika yang darurat itu bisa jadi halal sesuatu yang haram. Misalkan di tengah hutan, ibu lapar mau mati kalau nggak makan daging babi, cuman ada itu doang, ya. Nah, boleh dimakan untuk agar menutupi kelaparan itu. Tidak boleh banyak-banyak juga. Kalau benar-benar nggak ada apa-apa di hutan. Tapi kalau di hutan masih bisa GoFood, nah udah jangan. Ya, sekarang kan banyak GoFood. Saya di Purwakarta aja, GoFood bisa nih mie rebus kan gitu. Ini bu, ini jadi jauh kemana-mana nih, ya zakat. Nah 2003 saya terapin zakat itu tuh. Kalau Allah tidak melihat binatang dan tumbuhan, Allah nggak akan kasih hujan. Apa yang terjadi? Saya bikin bukunya, saya tebarin ke tiap kecamatan, masuk ke perusahaan-perusahaan. Akhirnya setiap perusahaan diwajibkan, karena ACC Bupati kan ketua umumnya Bupati Purwakarta. ACC setiap karyawan pabrik di Purwakarta dipotong 2,5%. Makanya setiap saya masuk ke pabrik-pabrik, saya diteriakin rampok katanya gitu. Ya karena saya bikin wacana saat 2003 itu. Akhirnya Bajis Kabupaten saat itu pendapatannya 1,3 miliar. 1 tahun saya pegang. Akhirnya apa? Kita bisa banyak berbagi dan gak lama turunlah air hujan. Maka ibu bapak pesen saya nih, kalau pengen hujan turun, nah pulang dari sini, kalau yang gak bawa duit banyak, nanti besok bawa duit ke masjid. Pak Ketua Masjid, apa yang perlu saya bantu nih? Ya, sumbang. Karena apa? Masjid jadi sarana kita untuk investasi akhirat. Uang bapak ibu yang dimasukin ke masjid ini, ketika dipakai buat ngasih bisyarohnya penceramah, yang ngaji Quran, ya, buat beli sejadah, buat sholat, beli mic, buat isi tausiah, mau membuat pagar biar lebih nyaman, maka itu adalah jariyah. Setiap dipakai, walaupun ibu bapak sudah meninggal, terus ngalir. Apalagi ditambah ibu, nah lirik tuh minyak Al-Hikmah. Setiap beli minyak itu dapat infak buat anak yatim piatu 5.000 rupiah. Tapi khusus malam ini saya akan berikan buat bagi-bagi minyak ke pondok pesantren yatim duafa di Purwakarta tanggal 7. Itu saya tebarkan itu berkah. Saya bulan puasa kemarin 54 kali ceramah, hampir 600 botol minyak saya bagikan ketika ceramah. Tapi alhamdulillah masih bisa kita produksi lagi. Boleh tanya sama jamaah-jamaah yang ikut saya. Pengobatan saya free ibu, nggak ada bayaran. Free. Tidak ada patok berapa Ustaz, tidak ada. Mau 3 jam konsultasi, 4 jam sampai subuh. Tapi Allah berkahi adanya. Selagi kita berniat untuk di jalan Allah, Allah akan cukupkan. Saya diminta menjadi ketua bidang dakwah Kota Depok Ulama. Ini pun sebenarnya awalnya saya pikirkan, tapi ini untuk dakwah. Bagi saya, bagaimana caranya ulama-ulama di Kota Depok bukan hanya berdakwah, tapi juga mendidik. Sekarang beda bu. Guru yang dulu itu dulu mendidik. Kalau sekarang hanya mengajar. Setelah kelar belajar, kelar ngajar, selesai, nggak ada urusan dengan siswa. Kalau dulu enggak, ya ditanya kalau anaknya murung kenapa. Nah ustadz pun begitu. Ketika dia berdakwah, ada jamaahnya yang ngelamun, samperin. Ada apa? Oh begini ustadz, ada masalah keluarga. Udah, mampir ke rumah, kasih nomor telepon. Ya. Ada yang datang ke saya bu, ustadz, aduh, saya pengen nikah lagi ustadz. Boleh nggak ustadz? Oh boleh.
Karena Al-Quran membolehkan. Tenang dulu Bu, belum saya kasih tahu ujung ceritanya. Pasti ibu bangga nanti. Dia minta, wah Ustaz, boleh kalau begitu. Saya minta amalan biar istri saya menyetujui saya nikah lagi. Oh boleh, amalannya saya kasih amalan Al-Fatihah aja sama sholawat. Tapi ini ada syaratnya 3 ya. Apa Ustaz? Duit? Berapa Ustaz? Oh bukan duit, nggak ada, free. Pertama, cari istri yang lebih solehah dari istri yang pertama. Oh bisa Ustaz, saya cari anak pesantren. Nah bagus. Yang kedua syaratnya, cari istri yang bisa menerima anak-anak antum. Ah bisa Ustaz, insya Allah bisa. Nah yang ketiga apa Ustaz? Langkai dulu mayat istri antum yang pertama. Nah itu yang nggak bisa Ustaz. Ya, jadi ibu bapak, jam berapa sekarang? Jam 11 Bu. Oh, setengah 10. Lanjut udahan. Dikit lagi ya. Jadi intinya zakat penting Bu. Kalau ibu pengen membantu biar peredaran di bumi Allah ini turunkan hujan, banyak sedekah, banyak bantu orang. Nah ini salah satu medianya Masjid At-Taqwa. Nah 2 hal ini kalau salah satunya saya copot, jatuh nggak kira-kira aquanya Bu? Jatuh kan? Kalau kira-kira 2 ini ada salah satunya yang nggak diamalkan, kira-kira copot nggak Islamnya? Copot. Jadi 2 nih, syahadat, sholat, ini kunci Islam. Makanya sholat ini adalah tiangnya agama. Idza saluhat amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, baik semuanya. Ya, ada yang bertanya, Ustaz, kok sholat katanya bisa mencegah perbuatan keji munkar, tapi saya sholat terus, tapi maksiat terus Ustaz. Nah itu saya bahas kalau nggak salah, di masjid yang sebelumnya ya Pak Dok ya, di masjid Sukmajaya. Saya bahas apa? Karena baca ayatnya di ujungnya dipotong. Baca ayatnya itu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Dan ingat kepada Allah itu yang lebih besar. Jadi habis sholat itu kan bukan dikerjakan tapi didirikan. Lihat ayatnya. Bukan if'alis sholat tapi akimis sholat. Bukan kerjakan sholat tapi dirikan sholat. Apa bedanya Ustadz? Kalau mengerjakan, ibu bapak ambil air wudhu, ya, lalu takbir sampai salam, selesai nggak ada urusan sama sholat. Habis sholat mau karaokean, habis sholat mau minum-minuman, habis sholat mau judi, udah nggak ada urusan sama sholat. Yang penting saya sholat, tiap waktu azan saya sholat, selebihnya ya terserah saya. Kenapa? Karena itu hanya menggugurkan kewajiban, hanya mengerjakan sholat. Kalau mendirikan sholat, ketika dari wudhunya sudah beda. Dia membasuh muka, ya Allah, banyak maksiat dari muka saya yang saya telah jalani. Mata lihat maksiat, mulut ngomongin maksiat, kuping dengerin maksiat. Mudah-mudahan air wudhu ini bisa menghapus dosa-dosa yang tadi saya lakukan. Lalu takbir, Allahu Akbar, membesarkan Allah. Yang lain kecil, pangkat jabatan kecil, harta kecil, ya, semua kecil, Allah yang besar. Lalu ketika dia sujud, dia tidak mau takabur, dia tawadu. Sehebat apapun pangkat jabatan saya, kepintaran saya, kekayaan saya, ketika sujud, kepala saya sama rendah dengan telapak kaki saya. Terus direnungi tentang arti makna sholat. Selesai salam, amalan sholat dipakai di luar sholat. Sholat mengajarkan takbir, maka di luar sholat pun takbir besarin Allah. Ketika dia pejabat, dia takut korupsi karena terus ingat kepada Allah. Karena apa? Karena tadi di ujung ayatnya, mengingat Allah itulah yang paling besar. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah banyak hal tentang Nabi Muhammad yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ikuti. Karena Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik kita. Kita mau pedagang, beliau juga pedagang. Kita kepala keluarga, beliau kepala keluarga. Kita ini orang politik, beliau ahli politik. Jadi nggak ada cerita, contoh itu semua ada di diri Rasulullah SAW. Saya pengen panjang lebar, tapi ini saja biar nanti bahannya tidak habis.
kalau diundang lagi sama ketua DKM masih ada bahan-bahan selanjutnya. Yang kedua, mudah-mudahan ke depan kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan keberkahan oleh Allah, sehingga perjalanan kita dalam usaha, dalam beribadah selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama ibu-ibu yang tadi saya bilang buka botol minuman kalau masih ada. Kita baca Fatihah. Fatihah ini Fatihah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu ketika meminta kepada Allah di saat lagi baca Fatihah, lagi sholat, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta diijabah oleh Allah. Nabi Zakaria itu nggak punya anak, istrinya sudah menopause, sudah tua, ya. Tapi Nabi Zakaria dalam sholatnya minta kepada Allah untuk punya anak. Di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau berhenti sebentar minta doa kepada Allah, minta anak. Lalu kata malaikat Jibril mengatakan, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih dalam keadaan berdiri dalam sholat. Jadi langsung dijawab oleh Allah, ya, langsung dikasih anak yang namanya Yahya, yang maha hidup, bahkan menjadi nabi juga. Maka ibu bapak pegang minum, pegang aqua, punten minuman saya dibuka, minuman saya itu tuh yang gelas Nah, saya juga lagi kondisi sakit, kita sama-sama berdoa kepada Allah, baca Fatihah. Nanti di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saya kasih waktu 1 menit. Ibu bapak minta hajat apapun, bebas, hajat yang baik, untuk kesehatan, untuk rezeki, untuk keberkahan, ya. Kalau ibu bawa aqua, boleh nanti aquanya selain diminum diolesin ke tempat titik yang sakit, ya, yang saraf kejepit. Saya juga lagi ada beberapa yang terapi saraf kejepit, alhamdulillah sudah sembuh, orang Makassar. Terus yang kedua stroke, perempuan di Pondok Indah, ya alhamdulillah sudah sholat, sudah puluhan tahun tidak sholat. Saya terapi udah keempat, alhamdulillah sudah mulai pelan-pelan bisa jalan dengan minyak Al-Hikmah tadi. Karena minyak itu kan minyak pengobatan sebenarnya, cuman udah baru setahun inilah saya produksi karena permintaan pasien. Jadi tapi di luar minyak itu, minyak ini mah nggak ada apa-apanya Bu, yang menyembuhkan Allah, hanya syariat aja. Kebetulan ada zikir di sana, terus ada doa anak-anak yatim di sana, ya, dan ini bahannya herbal. Apa tuh? Sauda, propolis, gamat, minyak serai, minyak kayu putih ori, ya. Ini bahan-bahan herbal semua. Ini alhamdulillah cocok dipakai santri-santri juga di pondok pesantren yang sudah kita bagi gitu. Jadi ibu bapak dibacakan nanti hajat-hajatnya, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Abi wa ila hajatina ya Allah wa ila hajatina ya Rahman. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وزخرنا مولانا محمد ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين
حمدا يوافي نعمتي ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan khilafan karena kondisi juga lagi mulai agak ngedrop, tapi mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Sedikit yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh yang berminat nanti ke anak saya, Bu. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah, saya